Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah selesai digelar pada hari Selasa 30 Agustus 2022. Sejumlah adegan pun tak luput dari sorotan publik dan kritik sejumlah pihak. Mulai dari adegan mesra Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati hingga adegan peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang disebut-sebut menjadi pemicu Ferdi Sambo mendalangi pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir Yosua. Bersama saya Tiara Harahap, pemirsa, Anda menyaksikan Cover Story One. Sejumlah anggota BRIMOB dan juga sejumlah anggota kepolisian terus bersiaga untuk mengamankan jalannya proses rekonstruksi yang menghadirkan 5 tersangka. Selasa 30 Agustus lalu, rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J digelar. Satu persatu dari total 74 adegan dijalankan oleh 5 tersangka, yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, juga Irjen Ferdi Sambo serta istrinya Putri Chandrawati. Ada adegan yang cukup menyedot perhatian publik, yakni saat Ferdi Sambo memeluk dan mencium kening istrinya Putri Chandrawati. Rekonstruksi yang berlangsung selama 7,5 jam itu tak hanya meliputi peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling dan rumah dinas Polri di Duren 3, Jakarta Selatan, tapi juga peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7,5 jam tersebut. Seluruh rangkaian sudah kita adegankan dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi. Dengan melibatkan 4 tersangka, kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang, sudah dilaksanakan. Adegan saat Putri Chandrawati berbaring di tempat tidur mengenakan pakaian putih inilah bagian dari rekonstruksi atas peristiwa yang disebut terjadi di rumah Ferdi Sambo di Magelang pada 4 dan 7 Juli lalu, sebelum pembunuhan sang ajudan Brigadir Yosua. Dalam salah satu adegan tampak pria berbaju putih yang memerankan Brigadir Yosua duduk di lantai kamar Putri Chandrawati tidur. 3 tersangka lain yakni Barada E, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf juga ada dalam rekonstruksi di Magelang. Tapi saya nggak ngerti konstruksinya tuh apa. Iya kan, karena tiba-tiba ada Putri Sambo yang berbaring, lalu Joshua berada di bawah, yang kemudian tidak ada sama sekali unsur asusila seperti yang dibahas. Kalau kita melakukan rekonstruksi berdasarkan apa yang dikatakan oleh para tersangka, maka rekonstruksi ini rekonstruksi cacat namanya. Lalu bagaimana pandangan pihak eksternal, di antaranya Komnas HAM yang turut menyaksikan jalannya rekonstruksi? Dalam konteks hak asasi manusia, proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial.
Sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya. Sementara itu, di luar lokasi rekonstruksi, pihak kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua kecewa lantaran tak diizinkan menyaksikan proses rekonstruksi. Kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. Yeah. Ya alasannya pokoknya. Jadi tadi di Tirtibidum pokoknya pengacara pelapor tak boleh lihat. Seharusnya apakah boleh lihat, Pak? Harusnya boleh lihat untuk transparansi. Di law itu apakah memang boleh lihat? Gitu? Harus dong. Karena kan kita korban, pengacara korban. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat. Apakah itu betul apa tidak kan begitu. Saya kan berbicara dengan presiden dan atau oleh salah satu menkonya. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Karena ini pokoknya ada. Tunggu aja lah waktu dekat. Artinya Brigadir Yosua ini diperankan oleh peran pengganti begitu ya? Nggak paham kami cuma di luar aja. Benarkah rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dilakukan secara tidak transparan karena tak mengundang pihak keluarga korban, yakni keluarga Brigadir Yosua ataupun kuasa hukum? Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, telah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Barreskrim Polri. Yang pertama, hari Jumat pekan lalu, ia bersikukuh mengaku sebagai korban pelecehan seksual Brigadir Yosua. Pemeriksaan kedua, hari Rabu kemarin 31 Agustus, 1 hari setelah rekonstruksi. Keterangan Putri dikonfrontir dengan para tersangka lain kecuali Ferdi Sambo. Usai pemeriksaan kedua, nyatanya Putri dibolehkan pulang lagi alias tak ditahan seperti tersangka lainnya. Ikut masuk dalam skenario pembunuhan Brigadir Yosua yang didalangi sang suami Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati harus menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri sebagai tersangka. Jumat pekan lalu merupakan pemeriksaan pertama Putri Chandrawati. Ia dicecar sekitar 80 pertanyaan oleh penyidik. Istri mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo itu tetap bersikukuh bahwa dirinya adalah korban asusila yang dilakukan ajudannya Brigadir Yosua. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Dan keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut. Sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi. Hari Rabu kemarin, istri Ferdi Sambo itu menjalani pemeriksaan yang kedua di Barreskrim Polri. Putri Chandrawati dikonfrontir dengan 3 tersangka lainnya, yakni Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan Barada Richard Eliezer. Tadi malam Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki
balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu BC. Dan pengacara menyanggupi untuk Ibu BC akan selalu kooperatif. Jadi itu pertimbangan. Dan ada wajib lapor. Isu asusila yang mencuat di tengah kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga bergulir di ruang rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pekan lalu. Salah satu anggota dewan menanyakan kebenaran isu itu pada Kapolri. Kapolri pun tak menampik tentang kronologi peristiwa yang diceritakan oleh anggota Komisi 3 tersebut. Saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu. Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat saudara PC atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dugaan tindakan asusila pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati telah mencuat sejak awal peristiwa kematian Brigadir Yosua terkuak. Putri Chandrawati telah membuat laporan ke kepolisian. Namun, pada 12 Agustus lalu, polisi telah resmi menghentikan laporan itu karena tak ditemukan adanya unsur pidana. Tak sedikit pihak, termasuk keluarga Brigadir Yosua, sontak menuding istri Ferdi Sambo telah membuat laporan palsu alias bohong. Namun rupanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati muncul kembali. Tapi kali ini tempat kejadian perkara berubah. Yang awalnya di rumah dinas Polri Duren 3 Jakarta menjadi di Magelang, Jawa Tengah. Pihak keluarga almarhum Brigadir Yosua pun kembali bersuara. Ini kan masih berputar-putar kasus asusila. Artinya keluarga sendiri menyikapi berputar-putar kayak pindah ke Magelang, asusila lagi, gimana kan? Itu alibi aja bagi Pak Sambo dan keluarga ya. Mereka mau menghambat-hambat ini aja, penyelidikan dari tim khusus saja. Mereka mau mengulur-ulur waktu gitu nah. Kalau menurut Anda ada upaya untuk rekayasa kembali meringankan hukuman atau mencari simpati orang lain dengan modus yang dilakukan? Kayaknya keluarga Ibu Putri yaitu mau bagaimana biar orang itu mendapat keringanan. Begitu juga si Kuat dan si Ricky dan si Baradae ya, mereka yaitu menginginkan agar orang masyarakat simpati ya, memberikan keringanan hukuman gitu. Artinya keluarga masih meyakini ini masih rekayasa mereka kan? Iya, rekayasa dari kelompoknya si Sambo lah. Putri Chandrawati awalnya dinanti agar bisa memberi keterangan sejujur-jujurnya atas pembunuhan sang ajudan Brigadir Yosua. Namun siapa nyana, belakangan terkuak istri mantan Kadif Propam Polri itu ternyata ikut skenario pembunuhan Brigadir Yosua yang dibuat sang suami Irjen Ferdi Sambo. Putri Chandrawati pun tetap bersikukuh telah menjadi korban pelecehan seksual Brigadir Yosua. Lantas, adakah konsekuensi hukum atas pengakuan istri Jenderal Bintang 2 yang dinilai janggal oleh tak sedikit pihak itu?
berencana terhadap Brigadir Yosua yang terjadi pada 8 Juli lalu belum melepas dari sorotan publik. Babak demi babak, peristiwa yang didalangi mantan Kadif Propampori Irjen Verdi Sambo tak henti menyita perhatian. Terlebih soal motif dibalik tindakan Verdi Sambo menghilangkan nyawa ajudannya itu. Pengakuan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadapnya justru mengundang tanya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menilai peristiwa pencabulan yang dilaporkan Putri Chandrawati janggal. LPSK pun memiliki alasan atas tudingan kejanggalan itu. Ya, artinya yang keluar dari mulut Ibu PC itu hanya itu saja, malu Mbak, malu gitu loh. Ya kan. Memang kan biasanya orang berbohong itu atau berdusta itu untuk menutupi rasa malu dan menyamarkan perbuatan yang salah. Ya kita di sisi lain dari kebohongan soal adanya dugaan pencabulan di Duren 3 itu, ya kan sudah membuat kekacauan dalam arti kata kepercayaan publik terhadap Ibu PC kan menjadi rendah. Ya, karena ya aturan hidup yang berlaku kan jangan berdusta. Nah, ketika berdusta ya kemudian dia dampaknya kepercayaan publik jadi hilang. Sejak awal kami sudah merasakan bahwa ini ada yang janggal. Ya, kejanggalan itu juga dalam konteks laporan polisi tentang pencabulan. Putri Chandrawati yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua boleh saja memberikan keterangan versi dirinya. Tak ada larangan ia bersikukuh mengaku sebagai korban pelecehan seksual seorang ajudan yang telah 2 tahun menjadi pengawalnya. Namun secara hukum pengakuan seorang korban saja tak cukup bila tak disertai alat bukti yang lain. Dibuktikannya pertama harus didukung dengan alat bukti yang lain, kan itu. Didukung dengan barang bukti yang lain, didukung oleh saksi-saksi yang lain ya, atau bukti-bukti petunjuk yang lain itu. Ini kan proses pembuktian kan. Dalam proses pembuktian itu dalam KUHP kita 184 itu pasalnya itu kan harus ada saksi, ada surat, ada petunjuk, ada ahli dan keterangan terdakwa. Nah, ini yang akan mendukung pengakuan tersebut. Tetapi kalau ini hanya pengakuan dia sendiri, tidak didukung dengan alat bukti yang lain, maka tidak terbukti dan bisa diabaikan begitu saja. Lantas, adakah konsekuensi atas benar tidaknya keterangan Putri Chandrawati yang telah berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Dan kalau kita saksikan dari rekonstruksi tadi kan tidak tergambar di mana pelecehan seksualnya, baik di Magelang, Saguling maupun di Duren 3 kan gitu. Di Magelang kan kita hanya menyaksikan bagaimana Ibu PC tidur, terus kemudian Joshua duduk di bawahnya, terus setelah itu Ibu PC menelpon kan gitu loh. Nah, kalau kapan terjadinya pelecehan seksual itu gitu. Ya, konsekuensinya kalau itu tidak benar ya bagi yang bersangkutan itu nanti akan memberatkan yang bersangkutan karena dianggap mempersulit pemeriksaan ya, dan juga tidak mampu mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tapi kalau seandainya itu benar, maka tentunya ini akan bisa meringankan bahwa karena yang bersangkutan melakukan tindakan itu adalah sebuah reaksi atas tindakan yang tidak benar.